Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang mata kuliah kualitas air dengan modul parameter kimia air yang membahas tentang nitrogen, fosfor, silika, sulfur, bahan organik, total organic matter, biological oxygen demand, dan chemical oxygen demand, serta logam berat. Pada pokok bahasan pertama tentang nitrogen, kita akan mempelajari tentang bahwa nitrogen itu di perairan ditemukan dalam bentuk nitrogen, yaitu dalam bentuk nitrogen organik dan organik, selain dalam bentuk gas atau N2, di mana nitrogen ini dapat dijumpai dalam bentuk terlarut atau dalam bentuk partikulat. Nitrogen organik ini terdiri dari amonia, nitrit, dan nitrat, sedangkan nitrogen organik berupa protein, asam amino, dan urea. Dari siklus nitrogen, kita akan ketahui bahwa di mana hasil pembentukan dari nitrogen itu diawali dengan pembentukan amonia yang berasal dari ikan dan makanannya. Kemudian selanjutnya mengalami proses oksidasi yang dilakukan oleh bakteri Nitrosomonas berubah menjadi nitrit. Selanjutnya mengalami proses oksidasi lagi yang dilakukan oleh bakteri Nitrobacter yang menghasilkan senyawa nitrat. Nah, senyawa nitrat inilah yang banyak berperan di dalam mensuplai bahan-bahan anorganik baik terhadap tanaman maupun terhadap organisme budidaya. Di mana dalam siklus nitrogen pada perairan kita lihat pada gambar bahwa fitoplankton lebih memilih nitrogen dalam bentuk NH3 dan NH4. Selanjutnya, materi tentang amonia atau NH3, di mana sumber amonia dalam perairan itu berasal dari tinja, yaitu dari biota akuatik yang merupakan limbah aktivitas metabolisme. Reduksi gas nitrogen yang berasal dari proses difusi udara atmosfer, limbah industri, dan domestik. Nah, amonia yang terukur di perairan berupa amonia total, yaitu NH3 dan NH4, di mana amonia bebas tidak terionisasi, terutama kita akan temukan pada pH lebih dari 7. Sedangkan yang bersifat toksik yaitu pada kondisi DO, pH, dan suhu yang rendah. Sedangkan dalam senyawa amonium akan mengalami terionisasi pada pH kurang dari 7. Nah, di mana kadar amonia pada perairan alami itu kurang dari 0,1 mg per liter. Kemudian kadar amonia bebas tidak terionisasi pada perairan tawar yaitu tidak lebih dari 0,02 mg per liter. Jika lebih dari 0,2 mg per liter, maka kadar amonia ini akan bersifat toksik pada beberapa jenis ikan. Selanjutnya, kadar amonia yang tinggi dapat merupakan indikasi adanya pencemaran bahan organik yang berasal dari limbah domestik, industri, dan runoff dari pupuk pertanian. Nah, kita selanjutnya akan membahas tentang nitrit atau dengan bentuk senyawa NO2. Nah, nitrit ini ditemukan dalam jumlah yang sangat sedikit, lebih sedikit daripada nitrat, di mana bersifat tidak stabil dengan keberadaan oksigen. Sumber nitrit ini pula dapat berasal dari limbah, industri, dan domestik. Kadar nitrit pada perairan relatif kecil karena segera teroksidasi menjadi nitrat. Nah, dalam perairan alami mengandung nitrit yaitu sekitar 0,001 mg per liter dan sebaiknya tidak melebihi kadar 0,06 mg per liter. Senyawa nitrat ini kemudian kita akan temukan dalam bentuk utama dari nitrogen dan merupakan nutrien utama bagi pertumbuhan tanaman dan alga, yaitu di mana sifatnya mudah larut dan bersifat stabil. Nitrifikasi yang merupakan proses oksidasi dari amonia menjadi nitrit dan nitrat merupakan proses yang penting dalam siklus nitrogen dan berlangsung dalam kondisi aerob dan tidak bersifat toksik terhadap organisme akuatik. Kadar nitrat atau nitrogen pada perairan alami ini
diharapkan tidak lebih dari 0,1 mg per liter. Jika lebih dari 5 mg per liter, maka akan menggambarkan terjadinya pencemaran antropogenik. Dan jika lebih dari 0,2 mg per liter dapat mengakibatkan terjadinya eutrofifikasi atau pengayaan pada perairan. Selanjutnya, pokok bahasan tentang fosfor. Fosfor adalah unsur yang umum dijumpai pada batu-batuan atau pada sedimen. Namun, konsentrasi fosfor di perairan ini sangat kecil dikarenakan kebanyakan fosfor anorganik memiliki kelarutan yang sangat kecil. Unsur ini tidak ditemukan dalam bentuk bebas sebagai elemen, melainkan dalam bentuk senyawa anorganik terlarut, yaitu dalam bentuk ortofosfat, polifosfat, dan senyawa organik terlarut. Sedang memiliki tingkat kelarutan yang sangat kecil. Nah, jika kita lihat bahwa jenis senyawa-senyawa yang mengandung fosfor yang penting dalam kualitas perairan tertera pada tabel, yaitu senyawa dalam bentuk ortofosfat, trisodium fosfat, disodium fosfat, monosodium fosfat, dan diamonium fosfat. Konsentrasi fosfat terlarut ini berkisar antara 0,01, misalnya di sungai-sungai pegunungan yang jauh dari polusi, di mana nilainya berkisar 0,1 mg per liter. Misalnya air sungai yang tercemar berat. Nah, oleh karena fosfat diserap oleh organisme nabati sebagian besar dari ortofosfat, maka kandungan ortofosfat ini dapat digunakan sebagai indikator kesuburan perairan. Sedang kandungan unsur fosfat dalam air pada suatu perairan itu bergantung pada pH air, yang mana bila pH rendah, unsur fosfat ini akan terikat dengan unsur aluminium dan besi. Banyaknya terakumulasi atau tersimpan pada organisme nabati, sehingga resirkulasinya lebih lambat jika dibandingkan dengan unsur nitrogen. Selanjutnya, pada materi atau subpokok bahasan silika. Nah, silikon dengan bentuk unsur Si terdapat pada kerak bumi secara berlimpah. Nah, di alam kita temukan berikatan dengan oksigen dan elemen lainnya banyak ditemukan dalam bentuk silika atau SiO2. Tidak terlarut dalam air maupun asam dan biasanya berada dalam bentuk koloid. Nah, silika ini terdapat pada hampir semua batuan dan mudah mengalami pelapukan. Sumber alami utama adalah mineral kuarsa dan sumber antropogenik silika ini relatif sangat kecil. Nah, di mana silikon termasuk salah satu unsur esensial bagi makhluk hidup, terutama yang sangat dibutuhkan oleh diatom untuk membentuk krustul atau dinding sel. Nah, biote perairan tawar, misalnya spong, juga menggunakan silika untuk membentuk spikula. Kita bisa lihat pada gambar yang mana jenis diatom inilah yang sangat membutuhkan diatom. Nah, kita melihat tabel ini di mana jenis perairan alami konsentrasi harus kurang dari 5 mg per liter. Sedang untuk perairan sungai dan danau, nilai konsentrasi berkisar antara 5 sampai 25 mg per liter. Air tanah dalam dapat mencapai 65 mg per liter. Perairan yang melewati batuan vulkanik dapat mencapai 100 mg per liter. Dan perairan payau atau laut bisa berkisar 1000 sampai 4000 mg per liter. Ini berapa contoh jenis diatom yang bisa kita lihat. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi berikutnya pada pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas tentang sulfur, bahan organik, tom, BOD, COD, dan logam berat. Demikian pertemuan kita kali ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.